Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan Kak Ili. Ada video pembelajaran dengan materi transformasi geometri. Sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah agar dipermudah pembelajaran kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dukung terus Iliani Channel dengan cara like, subscribe, and share. Terima kasih. Adik-adik, tujuan pembelajaran kita hari ini mempelajari tentang transformasi geometri. Kemudian, memahami tentang apa itu translasi, dan yang terakhir, memahami tentang refleksi. Adik-adik, pada pembelajaran kita hari ini, kan ada dua tuh, translasi dan refleksi. Sebenarnya, pada transformasi geometri ada 4 yang akan kita pelajari, tapi bertahap. Baik, untuk translasi itu menjelaskan tentang pergeseran suatu titik pada bidang koordinat. Yang namanya bergeser itu tidak mengubah bentuk. Nah, kalau refleksi itu adalah pencerminan suatu titik atau benda pada bidang koordinat juga. Biar lebih jelas, saksikan penjelasan Kak Ili berikut ini. Adik-adik, pada materi kali ini kita membicarakan tentang transformasi geometri. Nah, transformasi ini dikatakan sebagai suatu perubahan. Bisa perubahan dengan cara berputar, atau bisa dengan cara berpindah tanpa mengubah bentuk, atau bisa juga perubahan dari besar menjadi kecil atau kecil menjadi besar. Nah, untuk lebih jelasnya bahwa transformasi geometri itu adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan dari bidang koordinat kartesius ya, diawali dengan posisi awal X, Y. Nah, ini yang sebelum berubah. Posisi awalnya belum berubah ke posisi lain ketika sudah berubah. Biasanya dikatakan sebagai bayangan. X aksen, Y aksen. Baik, untuk jenis-jenis transformasi geometri ada 4. Yang pertama, translasi atau pergeseran. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Nah, dua hal ini tidak ada mengalami perubahan suatu bentuk. Dia hanya berpindah. Apalagi kalau pencerminan. Oke, sekarang yang ketiga tentang dilatasi atau perkalian. Nah, ini yang bisa berubah, bisa tambah besar ataupun kecil. Yang keempat, rotasi, berputar atau perputaran. Untuk transformasi geometri yang pertama yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang translasi atau pergeseran. Nanti setelah ini baru refleksi atau pencerminan. Baik, kita bahas tentang translasi dulu ya. Oke, translasi itu dikatakan pergeseran. Layaknya seperti kita biasanya bergeser, tidak ada mengalami perubahan, tapi ada arah atau vektor yang membuat kita bergeser. Itu kunci utama pada translasi. Nah, ini pengertian translasi. Translasi adalah jenis transformasi yang memindahkan suatu titik atau benda pada bidang koordinat kartesius sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Oke, dia harus memiliki arah, juga harus memiliki jarak. Oke, atau dikatakan vektor. Itu yang translasi ya, kalau kita bergeser biasanya itu. Baik, ini untuk rumus umum translasi. Kakak memisalkan posisi awal atau titik awalnya adalah titik P, X, Y, ini. Kemudian diberi arah atau diberi pergeseran A, B, sehingga mengakibatkan suatu titik yang lain atau posisi yang lain atau bayangannya P aksen. Maka rumusnya X ditambah A, Y ditambah B. Yang awal ditambah dengan arah untuk titik X, sedangkan yang untuk titik awal ditambah dengan arah yang kedua, sehingga menghasilkan X aksen, Y aksen. Berikut adalah keterangan yang Kak Ili buat. X aksen, Y aksen itu adalah titik bayangan
Kemudian X, Y itu ada titik asal, nih koma Y tidak ada pakai aksen ya. Oke, di titik asal. Sedangkan A dengan B itu adalah vektor atau dikatakan arah atau seberapa jauh kalian bergesernya. Oke, ini adalah rumus umum translasi ya. Nah, tinggal menambahkan aja seperti itu. Nah, kalau gambaran translasinya, ini gambar suatu titik dan kita satukan sehingga membentuk suatu segitiga per titik. Titik A digeser, kira-kira ini pergeserannya ke kanan hingga menghasilkan A aksen. Titik B digeser ke kanan mengakibatkan B aksen. Arahnya stabil. Titik C mengakibatkan Q aksen, sehingga bentuknya pun tetap sama, cuman dia berpindah ke arah kanan. Nah, biasanya kalau ke arah kanan ini dia berupa positif untuk arahnya. Yang si arahnya itu ini yang A, B ini. Nih. Nah, yang ini. Si vektornya ini ya. Oke, itu untuk rumus umumnya. Sekarang biar lebih gampangnya lagi kita lihat untuk contohnya. Yang pertama seperti ini. Seandainya ada titik A berada pada koordinat 4,5. Pertanyaannya, tentukan koordinat A aksen bila dilakukan translasi oleh 2 dengan negatif 3. Nah, kalian pilah dulu 4,5 itu sebagai apa, 2 dan negatif 3 itu sebagai apa. Nah, ini sebagai posisi awal ya, 4,5. Yang ini sebagai vektor. Nah, dia sebagai vektor atau arah. A aksen itu berarti tentukan koordinat A aksen, berarti yang dicari adalah bayangannya atau arahnya. Oke, bagaimana cara menjawabnya? Seperti rumus yang sudah Kak Ili buat tadi. Nah, awal mula kan A-nya itu 4,5. Kemudian diberi arah 2 dengan negatif 3. Oke. Nah, sehingga mengakibatkan A aksennya, masih ingat rumusnya itu kan? Titik awal ditambah dengan A, kemudian titik awal ditambah dengan B. Nah, langsung aja kalian masukin titik awalnya adalah 4 ditambah dengan 2, gunakan koma, negatif 3 ditambah dengan 2. Oke, hasil akhirnya 4 tambah 2 adalah 6, negatif 3 ditambah 2, berapa hasilnya? Oh, ini 5 ya, ini 5, ini 5, oke. Nah, berarti ini hasilnya adalah 2. Nah, ini adalah titik bayangannya. A aksennya adalah 6,2. Oke, sudah ngerti ya? Nah, untuk berikutnya masih translasi. Kakak menghadirkan suatu contoh soal yang kita balik ya. Tadi kan kita nyari titik bayangannya. Nah, untuk soal nomor 2 ini titik bayangannya sudah ada, tapi kita nyari ke posisi awalnya, titik posisi awalnya. Baik, kita baca dengan seksama soalnya dulu. Hasil translasi titik A oleh negatif 3 dan 2 adalah 2, negatif 3. Tentukan koordinat A. Hati-hati, ini agak rancu ya. Kalian harus benar-benar memilah yang mana vektor, yang mana titik awal, yang mana yang ditanyakan. Ini bukan titik awal, tapi ini adalah bayangannya atau posisi setelah berubah. Berarti ini, kalau ini diawali dengan A, berarti ini adalah A aksen. Nah, yang ini vektornya udah jelas ya. Yang dicari adalah A. Baik, untuk awal mula kan kalau nyari A itu hanya X, Y. Kemudian dikasih vektor negatif 3 dengan 2. Nah, hasil A aksennya itu kan X tambah negatif 3. Ini kita kasih turun. Kemudian Y ditambah 2. Nah, gitu kan? Oke. Sedangkan ini kita udah tahu bahwa vektornya udah ada. Bayangannya juga sudah ada. Gimana caranya mencari agar bayangannya itu menjadi 2, negatif 3. Yang kita cari adalah ini ya, X-nya dengan Y-nya. Ya, kita cari di luar aja nggak apa-apa. Jadi untuk mencari yang pertama, dari titik X-nya, berarti X ditambah negatif 3 hasilnya
harus 2. Nah, berapa X-nya? Berarti X-nya adalah tinggal 2 ditambah 3. Karena dia berpindah arah, berpindah ruas menjadi 5. Oke, berarti ini 5. Udah ketemu tuh untuk yang X-nya. Sekarang untuk yang Y-nya. Y ditambah 2, hasilnya harus negatif 3. Oke, Y-nya keluarkan. Ini berarti negatif 3 dikurang 2 gitu ya. Oke, negatif 3 kurang 2 hasilnya adalah negatif 5. Nah, ini berarti untuk Y-nya negatif 5. Baiklah, karena kita sudah menemukan hasil akhirnya adalah 5, negatif 5. Oke, jadi titik A-nya adalah 5, negatif 5. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Jadi ini maksudnya kalian mencari yang titik posisi awalnya, sedangkan posisi akhirnya atau bayangannya sudah ada. Itu untuk translasi atau pergeseran. Sekarang kita lanjutkan tentang refleksi atau pencerminan. Nah, refleksi atau pencerminan adalah suatu titik atau mencerminkan suatu titik atau benda pada suatu bidang koordinat kartesius. Titik atau benda itu dicerminkan. Kayak kalian juga gitu bercermin biasanya. Yang terbentuk adalah wajah kalian sendiri kan, dicermin, bukan wajah orang lain dong. Sama dengan hal titik atau benda ini. Titik itu juga, namun tempatnya yang berbeda karena ada sekat si cermin tersebut. Nah, yang menjadi titik fokus atau benang merah pada refleksi ini adalah cerminnya. Bisa cerminnya adalah sumbu X, bisa cerminnya adalah sumbu Y, bisa cerminnya adalah titik 0,0. Kita lihat ini ya. Nah, ini kan kalau titik A di sini dia ini cerminnya, anggap ini cerminnya, maka hasilnya juga A aksen jaraknya juga harus sama dong. Misalnya di sininya jaraknya adalah 5, maka ke sini juga harus 5 juga dong. Nah, berikut juga dengan titik B. Harus berjarak dengan sama, nggak mungkin B-nya di tempat yang lain. Oke, ini C-nya juga sama arah gitu kan ya, dan jaraknya juga harus sama antara titik C awal dengan titik C bayangannya. Oke, nah ini yang Kak Eli bilang tadi adalah sebagai patokan atau benang merah pada cermin-cerminnya. Jadi jenis refleksi itu ada 6 tergantung pada cerminnya. Nah, ini jenis refleksinya. Ini cerminnya, maksudnya cermin apabila cerminnya sebagai sumbu X, ini bukan sumbu negatif X, tapi sumbu X saja, membacanya sumbu X, ini hanya strip ya. Bila cerminnya sumbu X, titik awalnya semuanya sama X, Y, maka hasilnya adalah X, negatif Y. Bila cerminnya adalah sumbu Y, maka hasil titik bayangannya adalah negatif X, Y. Nah, bila Y sama dengan X, maka kita balik aja Y, X. Nah, seperti itu. Ini bila Y-nya negatif X, bayangannya menjadi negatif Y, negatif X. Bila cerminnya adalah X sama dengan H, H ini artinya adalah sebuah angka ya, misalnya X-nya sama dengan 5 kah, maka kita tinggal mengalihkan 2 kali H dikurang X, Y. Bila cerminnya adalah Y sama dengan K itu maksudnya H juga sama ya, suatu bilangan, maka hasil pencerminannya adalah X, 2K dikurang Y gitu. Baik, kita lihat untuk soal yang pencerminan. Yang pertama, titik A berada pada koordinat 4,5. Tentukan koordinat A aksen, berarti tentu saja mencari bayangannya. Bila direfleksikan terhadap titik 0,0. Nah, terhadap titik 0,0 itu bagaimana berarti terhadap titik 0,0? Nah, di sini untuk titik A-nya awal mula kan 4,5. Oke, dicerminkan, biasanya kita lambangkan M, mirror gitu ya, mirror cermin 0,0 titik O ya. Maka A aksennya itu kita ubah aja ini X, Y kan ya. Maka menjadi titik bayangannya negatif X, negatif Y. Nah, sehingga ya tinggal kita negatifkan aja si X-nya menjadi negatif 4,
Y-nya 5 menjadi negatif 5. Udah selesai. Hasil pencerminannya adalah negatif 4, negatif 5. Ini adalah bayangannya. Nah, untuk soal nomor 2 masih tentang refleksi. Kita lihat bagaimana apa yang dicari dan apa yang diketahui. Tentukan bayangan dari sebuah titik P 3,4 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Garis X sama dengan 2. Nah, gitu ya. Misalnya ya di sini ada titik koordinat, ini titik Y, ini sumbu Y, ini adalah sumbu X. X-nya di sini anggap 1, ini 2. Nah, cerminnya yang garis putus-putus ini. Nah, titiknya 3,4. Di 3,4. Nah, ini cerminnya. Jadi titik P 3,4 itu berarti otomatis dia kan ini bercermin, berarti hasilnya akan ke kiri gitu kan. Kalau kita menggambarkan pada koordinat kartesius, logikanya seperti itu. Ini cerminnya, ini titik yang akan dicerminkan. Nah, hasilnya pasti ke kiri ya. Oke, X sama dengan 2 gitu ya. Ini adalah cerminnya yang dikatakan X sama dengan 2. Nah, apabila kita alihkan langsung yang simpelnya ke rumus aja, maka kita ambil rumusnya yang ini. X sama dengan 2 itu artinya X sama dengan H. H itu adalah suatu bilangan. Jadi ini X sama dengan 2, maka rumus untuk mencari bayangannya adalah 2 dikali H dikurang X, baru dikomakan dengan Y. Oke. Baik, kita lihat ya di sini. Untuk titik yang awal, titik P ya namanya ya, P. Oke, P ini adalah 3,4. Nah, dicerminkan. Kita cerminkan. Pencerminannya di X sama dengan 2. Ini adalah bunyi dari apa yang dicerminkan, X sama dengan 2. Maka untuk mencari P aksen, 2 dikali H dikurang X, Y. Oke, lanjut aja kita hitung. H-nya itu adalah si 2 ini adalah H-nya ya. Oke, berarti 2 dikali 2 dikurang X, dikurang 3, dikoma dengan 4. Oke, Y-nya kan 4 ya. Oke, lanjut aja kita hitung. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kurang 3 berapa? 1 ya, 4. Nah, selesai. Hasilnya 1,4. Oke ya? Oke. Sekarang soal yang terakhir, direfleksi. Jika diketahui bayangan sebuah titik adalah A aksen 3,-1 yang merupakan hasil pencerminan sebuah titik terhadap garis Y sama dengan X, tentukan posisi awalnya. Tentukan posisi awalnya. Oke, ini yang diketahui apa ini? Ini yang diketahui adalah bayangannya udah dapat. Cerminnya juga udah ada nih, cerminnya Y sama dengan X. Bayangannya adalah 3,-1. Oke, yang dicari adalah titik asal atau posisi awalnya. Bagaimana cara mencarinya? Baik, kita ini kalau misalnya Y sama dengan X ini bayangannya tinggal kalian tukar menjadi Y, X gitu ya. Nah, oke, kita tuliskan dulu di sini titik awalnya adalah A. Oke. Diketahuinya kan A ya, X, Y titik awal. Nah, pencerminannya ini dicerminkan mirror. Apa yang dicerminkan? Y sama dengan X. Nah, untuk mencari A aksennya, apabila mirrornya atau cerminnya adalah Y sama dengan X, kalian tinggal menukar Y, X. Bisa kalian lihat pada tabel yang tadi. Ya udah, tadi kan dia hasil si bayangannya tadi kan 3,-1, udah dibilanginnya tuh nih 3,-1. Kita nyari ini kan, yang ditanyakan adalah titik asal. Ya berarti kan kalian tinggal membalik aja lagi, ini sebagai Y, berarti dia berada di sini 3, ini sebagai X, -1. Oke, lah udah selesailah pembelajaran kita hari ini mengenai translasi dan refleksi. Nah, bagaimana dengan penjelasan kakak tadi? Semoga sudah bisa dipahami ya tentang translasi dan refleksi. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang akan kita pelajari pada transformasi geometri itu adalah 4 hal
Namun pada hari ini kita hanya bertahap mempelajari 2 saja. Dari mempelajari kita hari ini, titik atau benda yang kita transformasikan tidak ada mengalami perubahan suatu bentuk. Nah, adik-adik, pesan kakak, teruslah kalian belajar dengan santai tapi serius dan maju terus matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.